Oke, ini sudah ada beberapa yang join ya, Mas Fajar, kemudian Mas Gandhi, sama Mas Mahendra dan Mas Sigit gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kemarin Mas Sigit sebenarnya pengen ketemu ya bimbingan langsung, tetapi kita diskusi dulu. Nanti kalau memang diperlukan untuk bimbingan langsung gitu ya, nanti bisa kita koordinasi gitu ya. Tetapi karena masih masa PPKM ini kan tidak diperbolehkan untuk menerima mahasiswa di kampus gitu ya. Tapi kalau memang nanti diperlukan untuk bimbingan, kita bisa diskusikan bimbingan karena mengingat waktu untuk skripsi ini kan dibatasi sampai tanggal 31 Agustus gitu ya. Saya mengingatkan kembali bahwasannya batas kalau di surat pemberitahuan bimbingan itu adalah batas akhir bimbingan itu adalah 31 Agustus gitu ya. Kemudian pelaksanaan ujian itu sampai tanggal 11 September. Jadi usahakan nanti tanggal 31 Agustus itu minimal sudah selesai gitu ya. Syukur-syukur sebelum tanggal 31 Agustus itu sudah selesai. Nah, kalau ini saya lihat tanggal di sini kan masih ada 3 minggu lebih. Nah, ini usahakan targetnya di minggu ini gitu ya, itu selesaikan untuk bab 3. Minimal programnya itu adalah jalan dulu minimal. Nanti misalkan ada perubahan ataupun ada fitur-fitur yang mungkin ada beberapa yang nggak sesuai dengan di bab 3 nanti bisa disesuaikan. Jadi minimal targetnya adalah minggu ini itu untuk Anda mengerjakan bab 3 karena rata-rata kan kemarin bab 1, bab 2 sudah gitu ya. Kemudian minggu ini selesaikan bab 3 juga dikejarkan untuk programnya. Nah, usahakan minggu depan itu minimal Anda sudah demo program dulu. Ya, minimal sudah demo program, minimal programnya itu sudah jalan dulu, ya. Nah, kemudian nanti targetnya di minggu terakhir itu adalah finishing laporan dan juga pemberkasan. Ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan karena untuk ujian skripsi itu tidak hanya laporan saja yang dipersiapkan, tetapi hal lain itu yang perlu juga dipersiapkan, termasuk lampiran dan juga jurnal. Karena nanti di laporan skripsi, di syarat untuk pendaftaran ujian skripsi, itu tidak hanya mengumpulkan laporan, tetapi juga draft jurnal. Nah, nanti saya akan berikan contoh draft jurnal nanti kalau sudah di akhir di penyusunan jurnal. Nah, selain itu juga lampiran. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Jangan sampai nanti di minggu terakhir ketika pemberkasan itu ada lampiran yang belum lengkap. Contohnya lampiran khususnya untuk skripsi itu yang pasti ditanyakan itu adalah surat keterangan penelitian. Nah, kalau misalkan Anda penelitian di tempat studi kasus gitu ya, misalkan Mas Fajar di Telkom gitu ya, kemudian Mas Sigit ada kaitannya setempat di tempat studi kasus gitu ya, ngambil data di tempat studi kasus. Nah, itu kalau bisa diurus, itu diurus lebih dulu surat keterangan penelitian menyatakan bahwa Anda NIM, nama, kemudian judul skripsinya benar-benar melakukan penelitian di tempat studi kasus. Karena itu nanti biasanya pas ujian akan ditanyakan apakah data yang Anda gunakan untuk penelitian itu data valid atau enggak. Nah, itu buktinya di surat keterangan penelitian. Selain nanti lampiran lainnya, seperti lampiran pengujian, kalau nanti pengujiannya sampai kuesioner ya lampiran ke pengujian. Nah, itu yang perlu dipersiapkan gitu ya, sebelum nanti di minggu akhir pemberkasan. Harapannya nanti di minggu akhir ketika pemberkasan itu surat-surat penting yang butuh tanda tangan seperti surat penelitian itu Anda sudah miliki gitu ya, sehingga nanti tidak menjadi penghalang nanti di akhir ketika Anda mau daftar ujian gitu ya. Nah, ini kan sudah ada beberapa yang jadi ya sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan target ataupun progres sampai sini dulu. Halo. Saya, Bu. Oh iya, oke silakan Mas Sigit. Kemarin itu saya
ke Panti Waluyo untuk Mm-mm. mengkonfirmasi terkait tempat studi kasusnya itu untuk Mm-mm. pengambilan data. Nah, Mm-mm. itu kabar buruknya bahwa kalau untuk di Panti kan ini ngapunten, pasien COVID-nya kan naik juga. Mm-mm. Juga penanganan di rumah sakit itu untuk dilakukan penelitian ternyata bulan kemarin dan bulan ini itu belum bisa melakukan penelitian Mm-mm. sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Nah, Mm-mm. kalau kasusnya seperti itu, apakah saya harus tetap lanjut atau bisa ganti tempat atau ngurus semester depan atau gimana? Sebentar, gini, ini kan sebenarnya terkait dengan data. Nah, kemarin komunikasinya dengan siapa, Mas Sigit? Kalau yang pertama itu kan saya dengan pakarnya langsung, dokter Pakar. gigi. Nah, pakarnya itu buka praktek enggak? Maksudnya buka praktek di rumah enggak? Kalau dulu buka, kalau sekarang Nah, itu kayaknya enggak sih, Bu. Cuma di panti itu kan ada klinik juga, klinik mm-mm. klinik kayak puskesmas gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mak, kadang dokternya memang banyak jaga di rumah sakitnya, bukan di kliniknya. Kalau seperti itu gimana, Bu? Ini kan sebenarnya cuma terkait dengan validasi data aja ya, maksudnya tanda tangan dan cap. Nah, kira-kira dokternya bisa nggak, maksudnya dikomunikasikan terkait dengan surat penelitian. Tidak harus mengatasnamakan rumah sakit, misalkan mengatasnamakan kliniknya boleh, mengatasnamakan misalkan dia jaga di puskesmas itu boleh, yang penting di suratnya itu ada tanda tangan sama cap. Itu kira-kira bisa mengusahakan enggak? Apa coba tak konfirmasi dokternya dulu aja ya, Bu? Nanti kalau misalkan bisa mengusahakan, tinggal diganti aja tempatnya menyesuaikan dengan surat penelitiannya. Jadi tidak harus di rumah sakitnya, tetapi sesuai dengan validasi dari pakarnya tadi, gitu. Jadi boleh misalkan dia dulu punya klinik masih punya capnya, gitu ya, dan itu masih ini nggak masalah, gitu loh. Yang penting ada surat ada surat penelitian yang itu menyatakan Anda melakukan penelitian yang mengambil dari sumber pakar tersebut. Itu Terima kasih, Bu. nanti coba dipastikan kalau terkait surat, kira-kira bisa dokternya bisa mengusahakan nggak surat penelitian itu. Tidak harus mengatasnamakan rumah sakit, enggak. Misalnya dari kliniknya sendiri boleh gitu. Gitu. Jadi finalnya itu cuma kita dapat ibaratnya legalitasnya ya, Bu, untuk Iya, betul stempel sama. legalitasnya. Karena biasanya nanti ketika ujian itu akan ditanya apakah data yang Anda gunakan untuk penelitian ini data ngawur, data eh, sendiri, rekayasa sendiri, apa memang benar-benar data yang diperoleh dari data yang valid yang digunakan untuk penelitian. Karena kan penelitian tidak boleh asumsi subjektif gitu ya, tetapi memang berdasarkan permasalahan yang ada seperti itu. Itu Sudah ada atau gambaran, Bu. Oke, yang penting ada legalitasnya, nggak harus dari rumah sakit. Nanti kalau laporan kan kita bisa revisi sesuai dengan tadi data yang diperoleh dari pakar tadi. Dia validitasnya dari apa? Apakah dari klinik, apakah dari puskesmas? Yang penting bisa untuk dimintai itu surat Pengesahan. penelitian. Benar itu. Terus itu nanti kan kita kan lebih banyak singgungannya kan dengan pakar, Bu. Kemarin kan juga saya ngobrol dengan dokternya itu, Mas, kalau untuk data pasien itu kan itu urusannya rekam medis. Padahal kan kalau untuk di Kalau di kalau kita bicara data pasien itu data apa? Data pribadi atau data yang sakit yang dimaksudkan? lebih ke yang sakit dan itu, Bu, yang kayak riwayat riwayat sakitnya apa, terus keluhannya apa, apakah itu dipakai atau kita langsung ke pakarnya gitu? Itu langsung di pakarnya. Jadi nggak perlu data pasien yang sakit saat ini, nggak perlu. Jadi kamu menggali dari pakar itu langsung data gejala dari penyakit itu apa saja, kemudian data penyakitnya apa saja, kemudian untuk masing-masing penyakit itu gejalanya apa saja, seperti itu. Jadi langsung diperolehnya dari pakar. Nah, rule-nya, aturannya itu juga dari pakar. Seperti itu. Jadi tidak ngambil
data pasien yang saat ini berjalan, maksudnya data pasien yang sakit yang saat ini berjalan itu tidak. Gitu. Nanti untuk data sistem pakarnya, nyobanya itu bisa pakai data sampel pasien, tetapi data gejala dan data penyakit, data aturan itu benar-benar dari pakar. Gitu. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu kan data itu privacy ya, itu kan tidak boleh gitu ya. Nah itu yang diambil cuma data penyakit, data gejala sama aturannya gitu. Kalau kamu pakai CF, berarti nanti langkah pertama itu dapat data gejala sama penyakit itu melalui apa? Kalau misalkan wawancara berarti nanti ada lampiran wawancaranya Mas, gitu ya. Jadi sudah dapat data gejala penyakit, data aturan, terus kamu bikin tabel. Tabelnya itu suruh ngisi dokternya, nilai CF-nya. Atau kamu wawancara terus kamu tulis pakai pulpen gitu, terus nanti di-scan. Nah, itu sebagai bukti akuisisi pengetahuan. Kamu ngambil data gejala penyakit itu melalui wawancara, kemudian ngambil data CF-nya itu melalui form itu. Kan langkahnya 2 tahap, karena kan kamu pakai perhitungan, gitu kan. Langkah pertama digali dulu gejalanya apa saja, penyakitnya apa saja, solusinya apa saja. Kalau sudah kan ada tabel keputusan itu tahu yang menghubungkan antara gejala sama penyakit, penyakit sama solusi. Gitu kan. Nah, masing-masing gejala untuk masing-masing penyakit itu ada nilai CF-nya antara 0,0 sampai 1. Nah, itu pakarnya suruh ngisi atau kamu wawancara aja kira-kira kalau gejala ini terhadap penyakit ini tingkat keyakinannya berapa? Apakah 0,2, apakah 0,4, apakah 0,6? Itu yang diminta ngisi dokternya. Kalau dokternya nggak bisa ngisi langsung, kamu kasihkan formnya, terus wawancara aja nilai yang diberikan berapa, kamu tulis sendiri pakai pulpen, nanti di scan minta bukti tanda tangan dari dokternya seperti itu. Jadi nggak perlu data pasien yang sakit, nggak perlu gitu. Oke, terus ada lagi? Cukup Bu, mungkin teman-teman yang cukup. lain. Oke, terus yang lain ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Bu mau tanya Bu. Oke, silakan. Ini siapa? Gandhi. Oh ya, Mas Gandhi. Mas Gandhi udah mau selesai toh Mas? Halo. Ya, baru nunggu revisi bab 4 dari Bu Dwi, Bu. Apa yang mau ditanyakan, Mas? Tadi saya juga ketemu sama Bu Dwi. Katanya sudah demo. Masalah Bu ya? Ya. Demo program. Ya, udah demo. Udah. Terus apa Mas kesulitannya? Mau tanya Bu, masalah surat penelitian tadi itu buat sendiri apa gimana tuh Bu? Enggak, bukan buat sendiri Mas. Mas Gandhi penelitiannya di mana kemarin? Di itu Bu, kayak itu kan kayak penyedia layanan air bersih itu loh Bu. Ya di situ. Dia sudah punya ini belum Mas? Kayak sudah punya itu layanan air bersih di mana? Itu di Bu, di wilayah desa gitu, kayak badan usaha sih. Tapi sudah enggak, punya cap. Sudah punya cap punya belum, Mas? punya cap. Gini Mas, caranya seperti ini, Mas Gandhi komunikasi dulu sama tempat penelitiannya, tanya dulu salah satu syarat untuk ujian skripsi itu kan surat penelitian. Nah ini surat penelitian ini apakah dibuatkan dari sana ataukah saya bikin sendiri nanti dimintakan tanda tangan sana, karena di surat itu harus ada tempat penelitiannya. Kalau misalkan dia punya logo ya berarti logonya terus namanya seperti itu Mas. Kalau misalkan di sana nggak punya, kadang kan ada beberapa tempat itu yang dia punya cap tetapi dia tidak punya administrasi persuratan. Nah itu biasanya mahasiswa bikin sendiri tetapi formatnya ngikutin sana. Jadi kopnya itu logonya sana gitu ya. Terus nama tempat usahanya sana. Terus bikin surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan NIM, nama, program studi, judul penelitian, benar-benar melakukan penelitian di tempat ini pada bulan apa sampai bulan apa. Seperti itu nanti di bawah itu tanda tangan pimpinannya sama minta cap. Gitu. Jadi ditanyakan dulu apakah dibuatkan dari sana. Kalau misalkan di sana,
kami nggak ada administrasi surat, Mas. Berarti kamu bikin sendiri, tetapi nanti dimintakan cat di sana, seperti itu. Seharusnya kalau SOP-nya sana yang membuatkan, tetapi ada beberapa tempat yang tidak punya administrasi persuratan, tetapi surat itu harus ada. Gitu. Oh, iya. Nah, itu ada lagi, Mas Gandhi? Sama Bu. Apa, Mas? Sama apa lagi? Pengujian beta itu kadang masih bingung. Oh, pengujian itu kan ada 2, alfa sama beta, gitu ya. Sebentar, tak buka konteks punyamu dulu, Mas. Nah, kalau alfa itu pengujian yang kamu lakukan sendiri, Mas. Itu biasanya pakai metode black box, gitu ya. Kemarin sudah sampai apa? Soalnya saya belum cek bab 4-nya Mas Gandhi. Ya, pengujiannya kemarin kan kurang beta, nggak dikasih betanya itu, tapi suruh ngasih yang beta. Oh, gini, beta itu kan sebenarnya ada beberapa kuesioner gitu ya, Bu? Masih gitu ya? Beta itu nggak harus kuesioner sih, Mas, Enggak. tetapi ini kan punya aplikasi informasi tagihan rekening. Iya. Di BP Smart Tirta ya, itu lebih baik itu kuesioner, gitu ya. Kuesionernya seperti apa? Di sini hak aksesmu admin tok ya. Ada pelanggan itu, juga. Tiga. Admin, petugas, sama pelanggan ya. Iya. Nah, berarti kuesioner itu harus mewakili ketiga hak akses, gitu ya. Jadi misalkan kamu nyebar 10 kuesioner, Mas. Nanti misalkan yang nyoba admin ada 2, misalkan. Yang nyoba petugas ada 2, terus yang nyoba misalkan jadi pelanggan ada 6. Nah, itu hasil kuesioner seperti apa? Nah, itu minimal 1 kuesioner itu 5 pertanyaan, Mas. 5 pertanyaan yang menilai programmu, misalkan dari sisi admin, gitu ya. Apakah program ini membantu proses transaksi, misalkan membantu proses pendataan data master, memudahkan, kemudian apakah efisien waktunya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, 5 pertanyaan itu terkait dengan hak akses masing-masing. Nah, biasanya kalau untuk masing-masing hak akses itu ada yang dibedakan. Jadi misalkan ada 5 pertanyaan, yang 3 itu pertanyaannya sama, yang 2 itu pertanyaan yang dia membidik langsung ke masing-masing tugasnya hak akses. Karena kan tugasnya admin beda, tugasnya petugas lapangan beda, tugasnya pelanggan itu beda. Biasanya pas ujian itu ditanya, itu kuesioner kamu sebar ke siapa, gitu ya. Sama enggak pertanyaannya. Nah, biasanya terjebaknya bikin pertanyaannya itu sama, padahal ada 3 hak akses. Nah, itu kalau bisa dibedakan dari 5 pertanyaan itu, misalkan yang 3 sama, yang 2 itu dibidik ke tugas masing-masing hak aksesnya, gitu. Itu harus ada buktinya ya, Bu, nanti ya kuesionernya? Harus ada. Kalau misalkan kamu enggak bisa kuesioner langsung, nah kamu bisa pakai Google Form. Oh, Google Form. Gitu. Nanti buktinya pakai Google Form itu? Ya, buktinya pakai Google Form itu, tapi sana yang suruh ngisi. Linknya kamu kasihkan sana, toh, terus suruh nyoba sistemmu, terus suruh ngisi kuesionernya. Kalau nggak bisa langsung, tapi kalau bisa langsung ya kuesionernya kamu cetak, terus diisi sana. Nah, itu kuesioner yang baik itu pakai skala Likert 5. Gitu ya. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sangat baik, cukup, gitu ya. Kemudian kurang, terus sangat kurang. Pokoknya pakai yang skala 5. Gitu. Iya, Bu. Ya, ada lagi? Iya. Udah, Bu. Itu dulu. Oh ya, oke. Terus ada lagi? Sini. Mas Gandhi sudah. Terus berikutnya Mas Fajar. Iya, Mas Fajar. Mas Fajar, saya sudah cek revisi bab
keduanya, tapi masih ada sedikit kesalahan ya Mas di tahapan metode pengembangan sistem itu yang di bab 2 jangan menyebutkan tempat studi kasusnya. Jadi misalkan PT Telkom, terus UML, terus PHP MySQL itu jangan disebutkan di bab 2, tetapi di bab 2 itu teorinya, misalkan tahap requirement analysis. Tahap ini adalah tahap bla bla bla. Jadi pengertiannya gitu loh, Mas. Oh, pengertiannya aja ya, Bu, ya? Bukan yang dikerjakan. Karena kalau yang dikerjakan itu letaknya di bab 1. Kalau di bab 2 itu teorinya kamu cek teori aslinya dari Astungkoro tahun 2019 gitu ya. Ini sudah tak kasih catatan, nanti dicek di sistem ya, Iya, Bu. Mas. Terus Mas Fajar ada kendala apa ini? Masih bingung tuh apa itu loh, Bu, programnya, alurnya itu. Kemarin saya sudah kasih contoh ke salah satu sistem rekomendasi itu ke Mas Muhammad Nur Isar, ini kayaknya ikut ya. Sudah dapat contoh dari Mas Muhammad Nur Isar belum? Yang itu ya, Bu, apa itu contoh skripsi sama itunya, laporannya itu. Sudah dapat? Sudah. Nah, gambarannya seperti itu, Mas. Cuma nanti datanya itu ngikutin data yang kamu peroleh di tempat studi kasus. Begitu. Nah. Iya, iya. Iya, Bu. Oke. Nanti usahakan targetnya minggu ini bab 3 ya, Mas ya. Insya Allah, Bu. Bab 3 sambil nyicil codingnya, nanti usahakan minggu depan itu sudah demo program dulu. Insya Allah. Iya, Bu. Oke, terus ada lagi Mas Fajar? Cukup dulu, Bu, nanti kok ada kesulitan atau bingung terkait ini langsung WA aja. Iya, Bu. Siap, Bu. Cukup dulu, Bu. Ya, terus ada lagi? Sampun. Mas Mahendra? Oh iya, oke. Mas Fajar sudah ya. Mas Mahendra? Iya, Bu. Iya, Mas Mahendra. Iya, Bu. Sudah di bab 3 ini, Bu. Oh, bab 3 sudah ya. Untuk program sudah nyicil, Mas Marito? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Tapi belum Ya. demo, Bu. Oke, berarti nanti silakan mau demo dulu boleh, mau ngajukan bab 3 dulu boleh. Di bab 3 tak review, kemudian demo nanti disinkronkan dengan sistemnya juga boleh, silahkan. Nanti kalau mau demo WA aja, nanti tak buatkan link untuk demo programnya. Ada kesulitan, Mas? Iya, Bu. Siap, Bu. Mahendra? Belum ada sih, Bu. Belum. Oh, belum ada ya. Berarti nanti targetnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, targetnya minggu ini untuk bab 3 gitu ya. Minggu depan itu untuk demo program sama bab 4. Jadi nanti di minggu terakhir itu tinggal finishing pemberkasan. Itu. Kalau misal nanti ada penyesuaian di bab 3 ataupun bab 4 gitu. Baik, Bu. Oke. Ya, terus siapa lagi? Mas Muhammad Nur Isar ini ikut ya? Ada yang mau ditanyakan, Mas? Ya, Bu, banyak, Bu. Oh, banyak. Oke, silahkan. Piye, Mas? Kan pembimbing saya kan Bu Indah itu kan kurang memahami tentang rekomendasi, Bu. Oh iya, terus? Nah, ini kan kemarin saya udah wawancara dapat model produknya seperti kain, Bu. Data itemnya, terus ada harga, namanya itu kan di tabel kan ada harga, jenis, warna dan peruntukan, Bu. Nah, itu kemarin tuh Indah minta direvisi, malah kan saya dapatnya dari wawancara itu warna, Bu, tapi warnanya diganti corak itu, Bu. Warnanya diganti corak. Malah kamu pakainya metodenya apa? knowledge base, Bu. Oh, knowledge base ya. Iya. Tapi sudah disampaikan ke Bu Indah? Sudah, kemarin juga sudah demo itu, Bu. Enggak terkait dengan corak itu? Nah, ya itu pas kemarin saya demo programnya itu kan warnanya itu coba kalau warnanya diganti dengan corak, mah gitu. Padahal kan saya dapatnya dari wawancara. Oh, kayak gini. Solusinya gini, Mas. Untuk apa namanya?
biar enggak ini ya ke pembimbing 1, sampaikan ke wawancaranya ke siapa? Ke Mas pihak Nurdis. toko, Bu. Pihak Nah, toko. sampaikan ke pihak toko apakah warna itu ada sub coraknya gitu ya. Karena kan mungkin yang dimaksud Bu Indah itu warna itu masih ada corak-coraknya itu seperti apa? Apakah polos apa anu seperti itu kan? Iya, iya, Nah, iya. itu sampaikan aja. Jadi misalkan gini, kamu komunikasikan dulu ke yang diwawancarai apakah ada. Kalau enggak ada datanya, nah baru dikembalikan ke Bu Indah. Saya sudah komunikasi, enggak ada Bu datanya, adanya seperti ini. Jadi ketika nanti Bu Indah minta, Anda sudah punya bukti gitu loh bahwasanya di Oh, sana itu enggak menyediakan data. Jadi bukan berdasarkan omongan. Kalau berdasarkan omongan masih bisa dibantah gitu. Jadi misalkan kamu chat atau kamu ini yang ada buktinya. iya, siap, Bu. Misalkan di sana jawabnya nggak ada, nah itu sampaikan ke Bu Indah bahwasanya data yang diberikan di sana itu tidak ada. Karena kan penelitian nggak boleh ngasal kita bikin sendiri itu kan nggak boleh seperti itu. Nah itu nanti disampaikan ke beliau gitu. Gitu. Terus kalau untuk aplikasi bisa diperlihatkan, Bu? Gimana? Saya mau untuk aplikasi saya mau memperlihatkan, boleh, Bu? Boleh, silahkan. Bentar Mas, tak bikin host dulu. Oke. Oh, Monggo. Mas Sigit. Mas Sigit ini apa kerjanya di SMKN 8 toh? Ya Bu, teknisi di sana. Oh, makanya kok tadi Zoom-nya SMKN 8. Ada yang pro, ini kapasitas 500 tak pakai dulu. Oh, gitu. Kalau yang di itu berarti kenalan. Kalau yang di tempat studi kasus penelitian ini. Dulu pernah kerja di Panti. Heeh. Sebelum di Telkom dan sebelum di SMK 8 ini. Jadi dokter giginya itu kepala saya dulu. Oh, Jadi iya ya. sebenarnya agak enak ngobrolnya. Cuma karena kemarin pikir saya administrasinya harus masuk rumah sakit. Dan pikirnya di sana itu berarti kalau mau studi ini berarti ngambil datanya ke rekam medis Mas. Nah itu yang terkendala di situ. Padahal kan saya cuma mau to the point ke pakarnya aja. Pikir saya kemarin gitu. Oh, enggak harus tahu sampai ke rekam medisnya enggak. Enggak, nanti disampaikan aja ke dokternya. Iya, Mas. Ini Ya, sistemnya. Sistemnya rekomendasinya seperti ini, Bu. Ini dari admin apa dari? Ini dari user. Kalau admin kan nggak Coba. bisa melihat rekomendasi. Oke. Nah, ini kainnya seperti ini ya, kalau direkomendasikan. Rekomendasi barang ke-1 adalah apa, Mas? Kain Ima Valentino. Sebentar. Ini pilihannya di sini? Iya, Bu. Oh, hasil rekomendasinya di atas? Iya. Oh, Kurang gimana, Bu? harusnya gini, orang bingung, ini dikiranya kan judul gitu. Oh iya, Bu. Itu harusnya hasil rekomendasinya di bawah. Jadi setelah cek, siap. itu ditaruh di bawah rekomendasi. Di bawah tombol cek rekomendasi ini loh, Mas. Iya, siap. Itu yang direkomendasikan cuma 1. Banyak sih, Bu, tergantung harga, Bu. Coba misalkan saya berdasarkan harga tok gitu. Ini kalau harga 10.000 sampai 25.000 ya. Nah, ini. Nah, ini seharusnya dikasih penomoran. 1, 2, 3. Enggak, itu kan barang ke-1 adalah, nah itu orang agak bingung bahasanya. Gitu ya. Jadi itu nama kainnya. Iya, nama kain. Nama kain ini ada, kamu punya data fotonya orang, Mas? Fotonya di admin, Bu. Bentar, Bu. Saya bukakan, Bu. Di produk di sini tampil enggak? Belum tampil, Bu. Oh, sebenarnya codingannya sulit, Bu. Oh, sebenarnya akan lebih baik lagi kalau rekomendasi itu sama sampingnya atau bawahnya itu ada fotonya gitu. Kalau di admin ada fotonya, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, itu akan
Nah, itu akan lebih baik kalau tampil itunya. Oh, oke. Berarti ditambahi harus ada tampilan ya, Bu? Akan lebih baik karena orang jadi lebih paham, oh yang direkomendasikan itu kain ini gambarnya seperti ini gitu. Oke, siap. Tadi yang muncul itu ya produknya ya. Iya, produknya, jenis kainnya. Nah, jenis kainnya. Nah, itu lebih baik ditaruh di bawah hasilnya gitu ya. Terus tanda apa itu pagar itu sebenarnya enggak perlu dituliskan gitu ya. Jadi langsung rekomendasi 1 nyebutnya apa? Produk atau kain? Jenis kain, Bu. Nah, misalkan rekomendasi 1 kain leskart. Jadi bukan barang ke 1, orang jadi agak bingung baca ininya. Gitu. Jadi rekomendasi 1 itu kain leskart. Nah, itu kalau akan lebih baik lagi kalau ada gambarnya seperti itu. Siap. Taruhnya di bawahnya gitu. Terus kalau di produk itu tombol produk itu munculnya apa, Mas? Produk ini, Bu. Enggak yang enggak, bukan yang di user, yang di tampilan user. Itu kan ada menu produk ke atas. Oh, ini tampilan kainnya, Bu. Oh, tampilan kainnya. Iya. Oh. Ketika diklik ada detailnya enggak? Ada, Bu. Nah, ini kayak gini. Oh, lah ya ini harusnya bisa tampil. Berarti nanti rekomendasinya tampilannya seperti ini, Bu, kurang lebih. Ya, tapi ada urutannya. Misalkan nama dulu baru gambar atau gambar nama, yang penting ada urutannya. Misalnya 1 jenis kain apa, 2 jenis kain apa, 3 jenis kain apa, terus ada tampilannya. Atau kamu bikin itu loh, Mas, bikin outputnya itu dalam bentuk tabel gitu toh, biar rapi. Nama terus gambar, nama terus gambar seperti itu. Dibikin tabel gitu. Biar rapi, maksudnya kan ini kan ukuran gambar sama tulisan kan enggak sama. Maksudnya biar rapi dibikin tabel, tapi kalau enggak dibikin tabel kamu bisa nyusun tampilannya itu ya enggak apa-apa gitu. Maksudnya nama terus gambar, nama terus gambar, terus nama terus gambar gitu. Siap. Terus ada lagi? Mungkin cukup itu ya, Bu. Tapi rekomendasi untuk sistem yang saya buat ini sudah sama yang saya metodekan ya, Bu, metode knowledge base. Nah, ini bisanya ngecek itu data di pengujian, apakah sudah tampil semua atau belum. Kamu sudah ngecek, misalkan dari segi harga, harusnya yang tampil itu harga di bawah berapa tadi? Harga di bawah 10.000 sampai itu harga per apa, Mas? Per meter. Nah, itu harusnya dikasih keterangan di atas harga dalam kurung per meter. Nah, itu sudah data yang keluar sudah benar. Misalkan di database-mu itu ada, ini coba diklik cek rekomendasi, Mas. Nah, itu muncul 4 kan? Benar nggak di database-mu ada 4? Kalau yang semua yang saya inputkan itu 9, Bu. Tapi kan itu sesuai harga yang kurang dari. Lah ya, maksudnya ketika harganya sekian sampai sekian benar yang muncul itu ada 4, itu sudah di cross check. Sudah. Oh, sudah. Untuk semua atribut sudah. Itu kan ada jenis, kemudian ada warna. Kalau jenis baru satu-satu, Bu. Nah, itu berarti jangan berarti sampel datamu sampel datamu jangan satu-satu karena itu nanti untuk pengujian. Oh, nggih. Berarti dibuat sebanyak-banyak mungkin atau berapa, Bu? Ya bukan sebanyak mungkin, tapi paling enggak itu ketika nanti diuji secara random itu bisa dibuktikan gitu. Oh, nggih. Pengujiannya. Misalkan berdasarkan jenis. Oh, harusnya itu di database ada 3. Nah, yang muncul benar enggak 3 gitu. Oh, siap, paham. Seperti itu. Paham ya maksud saya? Karena nanti di pengujian itu kalau kamu ini pakai 4 atribut, berarti pengujian 1 atribut benar enggak, pengujian digabung 2 atribut benar atau tidak, hasilnya pengujian digabung 3 atribut benar atau tidak, sampai nanti pengujian digabung 4 atribut. Itu nanti kan di recall precision-nya. Oke. Gitu. Itu?
Nggih, siap Bu. Oke, ada lagi? Cukup Bu. Terima Oke, kasih. cukup. Oke, terus ada lagi yang belum tak review? Ada lagi? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, untuk Mas Gandhi, karena saya sebagai pembimbing 2, nanti saya nggak mendampingi di ujian, nanti yang mendampingi pembimbing 1-nya ya, Mas Gandhi. Oh iya, Bu. Nah, jadi nanti yang mendampingi pada saat ujian itu adalah Bu Dwi, bukan saya, gitu. Karena saya selaku pembimbing 2. Kalau yang lainnya seperti Mas Sigit, Mas Fajar, gitu ya, Mas Mahendra, saya selaku pembimbing 1 nanti saya akan mendampingi pada saat ujian, seperti itu. Siap. Oke, ada lagi? Sampai sini? Saya demo ke jenengan nggak ya, Bu? Kalau di Bu Dwi misalkan sudah cukup, nggak demo ke saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang mau seperti Mas ini mau ditanyakan, silahkan boleh gitu. Karena nanti yang mendampingi ujian itu Bu Dwi, gitu. Silahkan nanti kalau mau misalkan ada yang ragu-ragu pengen ditanyakan terkait dengan programnya sudah benar atau belum, strukturnya seperti apa, seperti itu silahkan boleh didemokan ke saya. Tapi kalau bisa setelah di ACC dari pembimbing 1 gitu ya. Jadi nanti biar nggak tabrakan gitu. Iya, Bu. Karena hak secara keseluruhan konten itu lebih ke arah pembimbing 1 nanti yang akan mendampingi saat ujian. Gitu. Oke. Ada lagi sampai sini yang mau ditanyakan? Mas Sigit, ada lagi? Sepertinya cukup, Bu. Coba nanti saya susun bab 2 dan 3-nya, dan saya konsul ke pakarnya langsung saja. Iya, oke. Jadi ini progresnya minggu ini bab 3 dulu, nanti misalkan ada kesulitan di minggu keempat kaitannya dengan demo program gitu ya, misalkan nanti butuh untuk ketemu langsung, kalau Mas Fuad kemarin soalnya habis ketemu gitu ya. Tadi makanya pamit, Bu. Iya, sudah minta diajari langsung kemarin gitu ya, sekalian istrinya nganterin sembako buat anak yatim gitu ya sama dia, terus tanya di bab 3 kaitannya dengan pemodelan pencarian kemarin. Jadi sudah tahu revisi bab 3-nya, dia baru lanjut bab 3 gitu. Bisa ya, Bu? Apa? Tinggal 3 minggu. Bisa. Yang penting kalau sistemnya itu sudah bisa jalan, gitu ya, nanti laporan itu bisa menyesuaikan. Siap. Ya, gitu ya. Sampai, Bu. Gimana? Kalau nggak sampai gimana, Bu? Yo, harus optimis sampai no, Mas. Itu kan Mas Fajar. Halo. Nah, itu kan ya. Mas Nur Isar itu kan programnya sudah jalan, gitu kan. Nah, kamu Mas Fajar bisa bikin program, kemudian nanti bisa didiskusikan sama Mas Nur Isar ya. Mas Muhammad Nur Isar. Iya, Bu. Gitu. Nanti datanya berarti tinggal menyesuaikan datanya Mas Fajar, kan kemarin pakai knowledge base juga toh? Iya, Bu. Nah, itu konsepnya hampir sama dengan punyanya Mas Nur Isar kemarin, sama contoh yang kemarin saya berikan. Cuma tinggal kalau contoh yang kemarin saya berikan kan ada perhitungan, kalau ini nggak ada perhitungannya, gitu kan, berdasarkan filter aja. Itu malah jauh lebih mudah, harusnya bisa selesai. Amin. Bu, gitu ya. Sama sebentar, Bu. Itu kan yang kemarin jenengan kirim kan ada analisis SWOT, Bu. Nah, itu apa harus menggunakan analisis SWOT juga? Oh, enggak harus menggunakan analisis SWOT, Mas. Gitu. Jadi itu tergantung dari satumu. Kalau tidak menyebutkan analisis SWOT ya tidak perlu gitu. Terus untuk algoritma rekomendasinya itu seperti apa ya, Bu? Algoritma rekomendasi itu kemarin Bu Indah tanya tuh algoritma rekomendasi. Nah, itu berarti pakai itu no, Mas. Kamu pakai representasi prosedural. Itu kayak bentuk program atau gimana, Bu? Representasi prosedural if dan itu loh, Mas. Jadi
if harganya sekian nanti muncul apa. Seperti itu hasil berarti itu filternya. dimasukkan di laporan gitu? Iya, itu apa namanya kan kamu pakainya knowledge base. Nah, itu di paling bawah. Jadi namanya adalah kalau punya desain ya desain, kalau punya namanya perancangan ya perancangan. Jadi perancangan knowledge base-nya gitu. Sama tabelnya itu juga masuk berarti nggak Bu? Tabel apa? Tabel atribut gitu. Iya, tabel datanya masuk karena kan nanti kamu kasih sampel. Misalkan gini, ketika satu atribut, nah berarti nanti munculnya seperti apa? If harganya sekian, dan nanti yang muncul datanya apa, seperti itu. Boleh dalam bentuk prosedural, kata-kata seperti itu boleh. Kalau misalkan diminta untuk dalam bentuk flowchart, ya tinggal dibikin flowchart-nya, if-nya di dalam decision gitu. Oh, gitu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terus ada lagi? Ada lagi? Aku mau tanya, Bu. Untuk metode racial precision itu bukannya untuk perhitungan juga ya? Itu untuk pengujian. Itu untuk pengujian, Mas. Jadi misalnya gini, kayak Ndek mau Mas Nur Isar tadi. Kalau saya masukkan misalkan atributnya harga, gitu toh. Nah, di databasemu itu sebenarnya ada 3, tapi di sistemmu munculnya 2. Nah, nanti dihitung nilai recall precision-nya berapa, nilai ketepatannya berapa. Nek misalkan di database 3, terus muncul itu semuanya 3 di sistem, nah berarti kan recall precision-nya 100 seperti itu. Kalau enggak, berarti kan di bawah 100 seperti itu. Jadi ngitung bandingkan data di database sama data yang muncul di sistem rekomendasimu nanti ketika sistemnya itu sudah jadi. Gitu. Oke. Iya, Bu. Ampun, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun, Bu. Yang lain mungkin? Sudah? Yang lain ada? Sementara belum mungkin, Bu. Belum ya. Oke, kalau enggak ada, kita tutup sampai di sini ya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan WA aja, enggak apa-apa gitu ya. Misalkan Mas Gandhi mungkin ada hal yang mau ditanyakan gitu ya. Untuk persiapan nanti ujian, silahkan enggak apa-apa WA aja, Mas. Gitu ya. Oke, Bu. Siap. Karena nanti yang dampingi bukan saya gitu ya. Nanti silahkan kalau ada hal yang masih bingung dari pembimbing 1, kalau mau ditanyakan silahkan. Gitu ya. Oke, saya tutup ini ya diskusi hari ini. Silahkan nanti targetnya minggu ini diselesaikan dulu untuk bab 3. Nanti minggu depan nanti baru target untuk demo program gitu ya. Harapannya bisa selesai bulan ini gitu ya. Amin. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Iya, Bu. Piye masih get? Sing sangat doni ya. Lah iya ta. Kok Marco? Wis dadi. Marco sambil ngopo iki? Kerja, Mas. Walah. Wis kuwi lah iki mau tak rekam nek mau pengen